Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Syafril Fariji dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten semester 5. Yang saat ini saya sedang bersama dengan salah satu mahasiswa dari Program Studi Akidah dan Filsafat Islam yang lumayan menarik ya, karena kita bakal membahas sesuatu yang menarik nih tentang akidah dan filsafat Islam. Kita langsung buka aja nih, kita kenalan dulu sama Kakak Eka nih. Silakan perkenalkan diri Kakak. Halo teman-teman semuanya, saya Herlina Eka Putri, saya dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal Kak Eka. Dan kita bakal lanjut lagi ke diskusi kita yang pertama. Saksikan. Harus cantik dulu. Oke, silakan. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Nah, kita harus tahu nih. Oke. Awal mula aku mengambil Prodi Akidah dan Filsafat Islam itu karena banyaknya orang yang menyebut ini orangnya nggak peka, aku ini nggak pekaan. Padahal aku tuh peka sebenarnya kawan, aku peka, aku paham. Cuma ya aku kemasnya sedemikian mungkin. Kan banyak orang-orang yang berpikir kalau aku ini nggak peka. Nah akhirnya kan ada nih di prodi filsafat akidah dan filsafat Islam yang menurut orang-orang pemikir banget gitu kan, Betul. orangnya paham gitu kan. Nah aku tertariklah ke situ karena banyaknya orang-orang yang menganggap kalau aku ini nggak paham, nggak peka. Ya udah dong aku masuk filsafat, biar apa, biar aku banyak mikir, biar aku bisa peka gitu ya, walaupun menurut aku udah peka, mereka aja nggak paham aku gitu, karena nggak semua orang bisa paham. Terus di situ ada kata akidah yang dimana menurut aku akidah dalam agama Islam, apalagi perempuan cewek itu penting banget, ilmu dasar yang kalau semisal aku ngambil PAI itu tuh lebih ke pelajaran-pelajaran ya akademik pendidikan lah ya, bukan ke dasar-dasar ilmunya. Aku ngambil akidah filsafat Islam, induk dari semua ilmu. Pertanyaannya itu, keresahan Anda sebagai mahasiswa filsafat yang menjadi keresahan Anda dalam memahami teori filsafat itu sendiri. Kan tadi udah dijawab, dalam diri aku sendiri itu sebenarnya nggak ada keresahan. Enggak, Apalagi dalam tadi ada, katanya tadi ada yang dipertanyakan. oke, nggak dengar berarti. Aku tadi jawab, sebenarnya dalam diri aku sendiri itu nggak ada keresahan, cuma aku tertarik ke filsafat itu karena banyaknya ungkapan-ungkapan negatif dari orang-orang terhadap filsafat. Nah itu yang membuat aku tertarik buat mempelajari filsafat. Emang bener kayak gitu, dan nyatanya setelah aku masuk nggak seperti itu loh kawan-kawan, gitu. Tidak sesarkas itu dan tidak sebrutal itu anak filsafat. Kalian masuk aja, jangan dilihat dari tampangnya doang, harus. Tapi kan ada istilah ya, Apa tuh? tampang juga memberikan nilai tersendiri gitu terhadap pandangan orang lain. Terutama aku sendiri ya, karena aku adalah mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, yang dimana dalam komunikasi itu tidak hanya dinilai dari segi gaya bicaranya aja, namun bagaimana penampilan dia diciptakan, bagaimana branding dia ada gitu. Jadi sangat kurang beradab mungkin ya bahasanya gitu. Kalau misalkan kita berkata sesuatu yang di atas hal-hal yang normal seperti teologis dan hal lainnya, namun penampilan kita seperti seseorang yang kurang bisa dipercaya dalam melakukan hal tersebut gitu, mengatakan hal tersebut gitu. Ya, di mana nanti bakal menimbulkan citra yang kurang baik. Gimana kan? Ya kalau untuk mengenai penampilannya ini ya, mengenai Ya, penampilan kan, iya. mungkin menurutku ya secara general juga semua mahasiswa entah itu dari prodi apapun itu nggak kayak kalau prodi KPI misal penampilannya kayak gini, nggak semuanya kayak gitu, karena yang aku lihat tuh kayak sama aja. Dan dari prodi filsafat juga ya seperti itu adanya gitu ya. Teman-teman juga tahu yang gondrong lah segala macem Ya, gitu kan, gondrong, cupang camping. enggak gitu, gitu. Tapi Ya, terus? nggak, menurut aku nggak semuanya mahasiswa kayak gitu ya, termasuk mahasiswa filsafat juga. Dan perlu teman-teman tahu, di akidah filsafat itu ada yang namanya prodi lagi
MK tasawuf. Tahu kan tasawuf kayak gimana? Tasawuf guys, di prodi lain nggak ada, cuma ada di filsafat tasawuf. Yang dimana prodi tasawuf tadi lagi MK tasawuf ini nih mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana kita tuh berkehidupan yang sederhana. Ya bukan berarti compang camping itu bentuk kesederhanaan, bukan Ya, seperti tapi itu. kenyataannya ada kan? Ada. Dan maksud anda ngedoktrin banget ya mahasiswa Enggak, itu enggak. kayak gitu. Enggak, bukan. Maksudnya kan pada kenyataannya ada mahasiswa yang seperti itu dan memang berasal dari jurusan itu. Tanggapan Anda seperti apa? Gitu kan. Ini kita berbicara idealnya. Idealnya adalah di anak komunikasi. Mereka tuh paham gitu. Tampilan, bagaimana gaya berbicara dan juga cara menyampaikan kepada orang lain itu mempengaruhi citra mereka terhadap pandangan orang lain. Nah, itu yang saya sebutkan tadi gitu. Kira-kira tanggapan Anda seperti apa soal mahasiswa Afik yang tadi saya sebutin yang compang-camping, tapi berkata soal filsafat-filsafat ketinggian gitu tuh. Apakah mereka bisa dipercaya juga kalimatnya gitu? Mengingat secara secara idealnya orang berbicara tuh pasti memperhitungkan itu. Iya. Karena kan tadi diajarkan tentang tasawuf kan, ya kalau kan? ditanya di mahasiswa Afi sendiri gitu, bagaimana tanggapan aku? Pertama, yang namanya berpakaian cover lah ya, dilihat dari luar, itu kan setiap hak individu gitu. Tidak ada larangan anak Afi harus kayak gimana itu nggak ada larangan. Itu semuanya diserahkan kepada hak masing-masing gitu. Bagi orang-orang yang mungkin anak Afi menggunakan pakaian yang setidaknya kurang pantas seperti compang-camping segala macam. Nah, memang dari segi pandangan kita gitu ya, itu kurang enak dipandang juga. Tapi kalau terkait dia ngomongnya pembahasannya itu kayak ya tinggi lah ya gitu, apakah mesti harus kita percaya atau gimana? Makanya kita harus belajar dulu, selagi maksudnya paham dulu apa yang dia omongin gitu. Oke, kita lanjut teman-teman setelah iklan. Mana gambar akunya? Nah, ya lanjutin back to topik yang tadi ya teman-teman semuanya gitu, mengenai cover. Menurut aku kita tuh memahami sesuatu ilmu itu jangan dilihat dari siapa yang menyampaikan, bagaimana penampilan dia. Tapi apa yang disampaikan oleh orang tersebut dan kita paham enggak dengan apa yang disampaikan. Konteksnya ya? Iya, kalau semisal maksudnya? Iya, paham konteksnya. Paham konteksnya. Kalau semisal yang dia sampaikan ya kita nggak paham nih, tapi masa sih nggak bisa berpikir sama sekali gitu kan manusia gitu. Ada yang enggak. Apa yang dia sampaikan kalau semisal masuk ke kita pasti ada apa ya dalam pikiran kita tuh kayak oh iya ya gitu. Nah, kita menerima hal tersebut dan menganggap itu benar, ya itu benar gitu, karena menurut anak filsafat kebenaran itu relatif. Gini, ada cerita ada orang namanya itu ya Ahmad dan Muhammad lah ya istilahnya. Si Ahmad ini bilang 9 kali 3 berapa? Ada yang si Ahmad ini bilang 27 gitu. 27, sedangkan si Muhammad ini bilang 28. Nah, cekcok nih gitu. Nah, setelah itu si Muhammad ini nih yang jawabnya 28 ngomong gini katanya, "Udah, kita ke filsuf aja siapa yang benar," katanya kan. Kalau aku benar, kalau aku salah, kalau aku salah yang jawab 28 nih si Muhammad. Kalau aku salah penggal kepalaku gitu kan. Terus yang satunya ngomong, yang jawab 27, "Oke, kalau aku yang benar, aku akan turun dari jabatanku," gitu, lengser dari jabatan. Nah, ke filsuf, menghadap ke filsuf mereka berdua. Mereka bertanya, 9 kali 3 itu berapa ya filsuf? Istilahnya gitu. Dengan apa sih perjanjian yang tadi itu si filsuf tahu. Dan si filsuf ini jawab 9 kali 3 itu 28. 9 kali 3 itu 28. Kenapa jawab demikian? Karena menurut si filsuf ini kebenaran itu relatif. Yang berdampingan dengan kebaikan, istilahnya begitu ya. Sebenarnya secara logika 9 kali 3 itu ya 27 hasilnya gitu kan. Tapi karena adanya perjanjian nih, istilahnya moderatnya itu tuh lebih gede kalau kita jawab 27. Kalau semisal mudorotnya lebih gede kalau kita ngambil 27 ya. Mudorotnya lebih gede
Kebaikan kan mudorot tuh? Mudorot itu tuh keburukan. Oh, keburukan ya? Iya. Oh ya, Maka kita nggak ngambil yang iya. itu gitu. Iya, Ya, iya, masuk mudorotnya masuk. itu tuh lebih gede kalau 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 si filsuf ini jawab 27. Karena apa? Jaminannya kalau jawabnya 27 si filsuf ini dipenggal lah kepala si Muhammad itu gitu. Nyawanya menghilang. Nyawanya bisa menghilang, Secara tidak menghilangkan langsung si nyawa. filsuf itu pun menghilangkan nyawanya karena Nah, ngejawab itu. Ya, begitu. oke. Oh. Jadi begitu. Menurut filosofi itu kayak gitu, guys. Jadi pemikirannya itu tidak tok mentok dengan logika ada apa adanya gitu, tapi resiko nantinya itu juga dipikirkan gitu loh, guys. Begitu asiknya belajar filsafat tuh. Itu berarti hikmah ya teman-teman ya. Ya kalau bisa ditarik garis itunya kan berarti itu tuh ngambil jalan tengah yang tidak merugikan siapapun gitu tuh ya. Iya, karena menurut si filsuf itu tuh jabatan masih kita bisa gapai lagi. Tapi kan kalau nyawanya udah nggak ada ya susah begitu. Masuk akal. Masuk akal kan? Itu masuk juga tuh sama salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang Tambahkan. pernah menyampaikan kalau kebohongan itu diperbolehkan apabila untuk untuk menjaga kemaslahatan umat gitu tuh. Supaya tidak menjadi pertengkaran di antara kedua belah pihak. Dan kebohongan juga diperbolehkan apabila sedang adanya peperangan. Karena apa? Di peperangan itu penuh akan tipu muslihat dan ya kebohongan semata gitu tuh. Jadi nggak boleh jujur-jujur ya kalau lagi perang gitu. Perang ya, bukan demo teman-teman. Ini anak KPI. Ya, perang. Baru kali ini dia setuju dengan omongan anak AFI, guys. Enggak, karena aku paham konteksnya. Karena kan kalau semisalkan dua orang tadi datangnya bukan ke filsuf, datangnya ke fisikawan atau matematikawan, pasti jawabannya adalah 27 dan ada salah satu orang di antara mereka yang dipenggal pasti gitu. Karena itu adalah realitanya. Karena matematika itu mengajarkan kebenaran yang mutlak atas hitungan matematis, sedangkan filsafat itu mengajarkan sesuatu yang di luar hal itu yang untuk bisa menjaga kedua belah pihak tetap hidup dan aman damai. Begitu, guys. Jadi intinya bagaimana, tertarik dengan filsafat? Jadi intinya Let's join. Filsuf tuh orang yang di tengah-tengah gitu sih kalau kita gambarkan secara gampang gitu ya. Orang yang di tengah-tengah yang dia tuh bisa diserahin dulu nggak? Ininya. Aku mau ngedit ini loh. Nggak mau. Punya mouse lagi nggak? Nggak mau. Ya jadi gitu teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. See you next time kawan. Nanti Bye-bye. kita ngobrol lagi, ngobrol asik seru sambil diskusi, itu mantep banget. Saya masih belum ngejawab sih, katanya keresahan ya, tapi gak ada keresahan. Aku tuh berangkat dari cemoohan orang-orang. Kemana-mana siapa yang nyemooh kamu? Siapa? Enggak ya, bukan ke aku lah, tapi kan ke materi-materinya itu. Kamu aja mendoktrin bahwa orang-orang filsafat kayak gini, padahal enggak, kamu aja suka sama orang filsafat. Aku suka, cuman dalam artian aku tuh bukan mendoktrin orang-orang supaya mereka tuh nggak suka filsafat. Karena jujur aku sendiri juga, hidup aku sendiri tuh aku belajar dari hal-hal yang berbau filsafat gitu. Iya, karena ini teman-teman semuanya, sorot ke aku, yang namanya filsafat itu masuk ke dalam semua ranah kehidupan kalian semua. Jadi buat kalian yang berpikir kalau filsafat itu negatif, filsafat itu sesat segala macam, kalian salah. Justru kalian yang sesat. Tanpa kalian sadari, filsafat itu udah ada dalam diri kalian tuh kayak apa ya, istilahnya mendarah daging. Nggak bakal bisa kalian lepaskan itu. Aja gitu aja. Ya secara nggak langsung emang gitu, cuman kan nggak semua orang sadar akan hal itu. Makanya banyak banget orang-orang yang sakit jiwanya, sakit itunya, tapi ketika mereka berbicara seakan-akan mereka tuh mengetahui segalanya. Karena pada akhirnya tuh manusia tuh keren sih. Allah tuh keren ya teman-teman, yang ngedesain manusia tuh bisa otomatis gitu. Coba bayangin aja, kalau kita mau ngomong kita harus mikir, kita bayangin di otak, kita rangkai katanya, kita salurkan ke tenggorokan kita keluarkan melalui mulut kita. Kalau itu tidak diciptakan secara otomatis, kebayang nggak sih seberapa ribetnya kita mau ngomong aja gitu ya. Sepertinya di samping saya sedang sibuk ya guys ya, jadi bye bye, see you next
Jungle.